Penerus handphone goib Poco M4 yang kemarin udah hadir nih guys. Sempat goib kan ya dulu ya waktu itu. Pokoknya seri M-nya Poco itu udah emang selalu menyenangkan harga sama performanya, dan inilah dia Poco M5 yang punya slogan maksimal performanya. Apakah benar? Sini gue ceritain. Hai semua, gue Wasa. Kita mulai dari boxnya yang kuning begini seperti biasa ya, dengan tulisan Poco M5. Serta teman-teman tuh pastiin ada stiker Poco kami buatan Indonesia di pojok kanan atasnya ini biar dapat unit yang resmi Indonesia. Isi di dalamnya komplit semua, kayak handphonenya yang udah kepasang anti gores, casing transparan yang gue demen nih, ada penutup port ngecasnya soalnya. Dapat stiker pack juga, kartu ucapan dari Bung Andi, halo Bung, kertas manual, kertas garansi, SIM card ejector, kabel data USB Type-C, dan kepala charger 22,5 watt. Handphone ini kayak begini, gue pegang yang warna hero-nya nih, kuning ya, RAM-nya 4GB dan internal storage-nya 128GB. Di sebelah atas ada jack audio dan infrared blaster, cuma ini posisi jack-nya menurut gue agak ngeganggu kalau buat dipakai main game dengan orientasinya tuh standar. Di sebelah kanan tombol volume up and down dan power yang menyatu dengan fingerprint. Di sebelah kiri ada slot SIM card yang dedicated 2 nano SIM 4G dan 1 micro SD up to 1 TB. Dan di bagian bawah ada mic, port Type-C dan speaker yang masih single. Bagian back covernya pastinya ini pakai material polikarbonat yang punya finishing ala-ala leather gitu. Dipegangnya enak dan berasa sih tekstur-tekstur kulitnya. Dipaduin juga sama aksen hitam sepanjang ini yang bikin ciri khas tersendiri si Poco M5. Cakep sih, gua ngeliatnya kayak ninja-ninja gitu ya. Rasio layarnya gede, 20:9 dengan refresh rate 90Hz. Layarnya panelnya IPS LCD 6,58 inch Full HD Plus dengan modelan teardrop yang kayak begini notch-nya serta bezel bawahnya yang masih agak tebel. Nah, dari info yang gue dapat, layarnya ini tuh pakai Corning Gorilla Glass, cuma yang tipenya berapa gue kurang tahu deh. Pas pertama nyalain handphonenya, ada 41 aplikasi yang minta diupdate, dan buat storage-nya yang udah kemakan dari awal sekitar 25,2GB by system. Lanjut ke performanya nih, yang dijagoin juga karena pakai chipsetnya MediaTek G99 yang gue udah ngetes Antutu dapat skornya 336 ribuan. Tes real gaming di Genshin Impact dapat default grafiknya ada di posisi lowest. PUBG dari smooth ultra bisa sampai SD high. Dan di Asphalt 9 tidak keluar opsi display 60Hz-nya. Nah, pas main game-game berat, gue sih nggak ngerasain panas-panas yang berarti ya. Anget-anget biasa aja kenanya. Hal ini juga disebabin karena material back covernya lah ya, bukan kaca. Sisanya game-game casual standar mah aman. Skor Antutu segitu tadi ya pastinya lancar guys. Lanjut soal softwarenya, Poco M5 ini pakai MIUI 13.0.2 berbasis Android 12. Buat iklan-iklan saat kelar install aplikasi-aplikasi saat gue pegang ini masih aman semuanya. Paling suka muncul iklan itu pas kelar bersih-bersih sampah catch kayak gitu sih. Dan ya semoga seterusnya kayak gini aja. Bagian baterai dikasih kapasitas 5000 mAh, yang SOT-nya gue ngetes bisa nyampe 11 jam lebih. Paling PR-nya tuh ngecasnya doang sih guys. Gue ada ngetes dari 2% sampai full, makan waktu 2,5 jam. Soalnya walau chargerannya ini 22,5 watt, kemampuan handphonenya cuma 18 watt aja yang masuk ke dalam. Sekarang kita ngomongin sektor kameranya. Lensa utamanya keren, dikasihnya 50 megapiksel yang ditemenin sama dua lensa 2 megapiksel, lensa makro dan depth. Jadi nggak ada ultra wide. Kamera depannya 5 megapiksel. Menu-menu kameranya nggak begitu fancy, ada kayak begini. Nah, buat perekaman videonya, baik kamera depan ataupun yang belakang, sama-sama mentok di 1080p 30 fps saja. Oke, ini contoh video kamera belakangnya pasti 1080p 30 fps aja. Ini gue pakai jalan kaki biasa ya. Coba sambil didengarkan suara-suara kendaraan yang lewat, mic-nya kayak gimana. Oke, bagus atau enggak? Silakan dinilai sendiri. Habis ini kita pindah ke
kamera depannya. Oke, kamera depannya dengan resolusi yang sama 1080p 30 fps juga. Nggak fancy, tapi ya at least depan sama belakang setara gitu kualitasnya. Jadi kalau teman-teman ngevlog ya ngeditnya enak gitu karena fps-nya sama. Dan ini dipakai jalan kaki biasa juga. Silahkan dengar juga suara mic-nya gimana di sekeliling gua. Oke ya, cukup. Lanjut. Oke, kesimpulan yang bisa gue ambil dari Poco M5 ini adalah handphone yang lebih ke all around sih menurut gue. Buat main game oke banget. Paling yang kenanya standar itu cuma di bagian baterai sama ngecasnya. Tapi mengingat harganya yang cuma 2 jutaan, harusnya handphone ini tuh kenanya lebih wow. Dan jadinya fix sih, walau sebenarnya jangan gitu ya. Tapi gue tuh kangen Poco menjadi handphone yang goib lagi. Seru tahu soalnya kalau ada handphone bagus yang banyak diincer sama orang-orang, iya kan? Dan ya paling segini aja video impresi awal gue untuk Poco M5. Semoga bisa nambah info-info buat teman yang mungkin masih bimbang untuk ngangkut handphone ini atau tidak. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dongeng teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.